Presiden Joko Widodo menekankan konsensus 5 poin pada sesi retreat KTT ke-43 ASEAN. Informasi selengkapnya disampaikan Happy Guritman dan juru kamera Winda Satriana dari Balai Sidang Jakarta. Happy, bagaimana pembahasan 5 konsensus ASEAN pada sidang ke-43 ASEAN hari ini? Ya, oke, untuk di sesi retreat KTT ke-43 ASEAN tadi Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal implementasi konsensus 5 poin dalam upaya membantu penyelesaian permasalahan di Myanmar. Presiden tadi mengingatkan bahwa konsensus 5 poin yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021 ini akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN untuk penyelesaian permasalahan di Myanmar. Tadi juga sempat diungkapkan oleh Kepala Negara bahwa dalam kurun 9 bulan di bawah kepemimpinan keketuaan Indonesia di ASEAN, ini sudah dilakukan lebih dari 145 upaya atau pendekatan dengan 70 stakeholders atau para pemangku kepentingan. Hasilnya menurut Indonesia sudah mulai terlihat bahwa sudah ada muncul trust atau kepercayaan dari satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya, kecuali dari junta militer. Adapun kalau kita ingat lagi isi dari konsensus 5 poin ini diantaranya adalah pembentukan utusan khusus dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar, kemudian yang utama adalah penghentian aksi kekerasan, kemudian pengiriman bantuan kemanusiaan dan menyelenggarakan dialog yang inklusif. Nah, tadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sekarang ini sudah saatnya untuk kemudian ASEAN mendorong terus dilakukannya dialog nasional yang inklusif ini sebagai kunci dari penyelesaian krisis politik yang terjadi di Myanmar. Selain itu, memang bantuan kemanusiaan ASEAN juga masih harus terus disalurkan melalui Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN atau AHA Center. Namun tadi Presiden Jokowi sebenarnya juga menyampaikan membuka peluang seluas-luasnya bagi para pemimpin ASEAN untuk kemudian mereview kembali atau meninjau dan mengevaluasi konsensus 5 poin serta membahasnya secara terbuka demi mencari solusi bersama. Kita akan ikuti pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini dalam sesi retreat di KTT ke-43 ASEAN tadi. Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer. Inilah saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya inklusif national dialogue sebagai kunci penyelesaian krisis politik yang Myanmar own dan Myanmar led. Selain itu, bantuan kemanusiaan ASEAN masih terus dilakukan melalui AHA Center, namun proses yang dilakukan memang masih sangat panjang. Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Masih tambahan, bahwa ASEAN telah melarang para pemimpin junta Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang sebenarnya ini bisa diartikan bahwa ASEAN telah mengucilkan junta Myanmar sebagai sanksi atas ketidakpatuhan atau komitmen untuk mengimplementasikan konsensus 5 poin. Namun perbedaan pendapat juga muncul ketika Indonesia berupaya melibatkan semua pihak untuk mendorong perdamaian di Myanmar, sementara Thailand justru berupaya melibatkan para pemimpin militer Myanmar, karena pada Juni lalu Thailand itu menggelar menginisiatifkan pertemuan ASEAN dengan junta Myanmar, dan ini dikecam oleh negara-negara anggota ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Dan tadi juga salah satu hasil dari retreat adalah para pemimpin ASEAN sepakat untuk tidak mengizinkan Myanmar memimpin ASEAN pada tahun 2026 sesuai jadwal semula, dan keketuaan Myanmar di tahun 2026 nanti akan digantikan oleh Filipina yang jadinya akan maju 1 tahun lebih awal dari gilirannya. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Oki. Baik, terima kasih Happy Guritman melaporkan dari Jakarta Convention Center.